Selamat pagi pemirsa, Cerdas 5 Menit kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Chandra Dewi. Kita akan berbincang seputar klaim asuransi ditolak. Mengapa bisa ditolak? Kita akan berbincang bersama Dr. Yuan Kurniawan, Head Individual Operation Vice President dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Chandra. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Dok. Dok, ini saya sering mendengar nasabah mengeluh pengajuan klaimnya susah, berbelit, lama, dan pada akhirnya ditolak. Kenapa ya pengajuan klaim bisa ditolak, Dok? Oke. Pada intinya klaim itu hak nasabah dan asuransi wajib membayarkan. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan melihat pada ketentuan polis asuransi masing-masing. Oke, kiranya hal-hal apa yang harus diperhatikan betul oleh nasabah sebelum mengajukan klaim? Klaim pada umumnya kita bagi dua bagian. Yang satu manfaat hidup, yang satu manfaat resiko. Resiko ini bisa meninggal, cacat, dan sebagainya, atau perawatan rumah sakit. Oke. Nah, masing-masing ada ketentuannya. Oleh karena itu nasabah perlu memperhatikan polis asuransinya, baca dengan teliti persyaratannya. Ada beberapa hal yang menyebabkan klaim itu dapat ditolak. Saya coba urutkan dari yang paling sering ya. Yang pertama itu keterangan di dalam asuransi aplikasinya itu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Saya berikan contoh, nasabah A dalam aplikasinya bilang sehat, ternyata dia sudah menderita penyakit B. Gitu. Nah, itu salah satu penyebab yang paling sering klaim ditolak. Jadi intinya tidak boleh berbohong dalam mengajukan aplikasi ya, Dok ya? Di industri asuransi jiwa kami kenal dengan istilah itikat baik. Kalau kita mau mengajukan pertanggungan, harusnya dua belah pihak harus itikat baik. Yang kedua, cukup banyak adalah klaim ditolak karena pengecualian. Pengecualian saya berikan contoh, kalau di asuransi kesehatan, nasabah dirawat di rumah sakit, itu yang misalnya dikecualikan tidak dibayar adalah operasi kosmetik, mempercantik, gitu ya. Hal lain yang dikecualikan misalnya tindakan kriminal atau kejahatan, itu biasanya asuransi tidak akan tanggung. Yang ketiga, cukup banyak adalah nasabah kurang teliti bahwa polisnya sudah kadaluarsa. Nah, kalau polis sudah kadaluarsa, nasabah atau ahli warisnya mengajukan klaim, tentu tidak dapat dibayar. Sebenarnya berapa lama sih yang bisa ditolerir oleh asuransi, Dok? Misalnya dia lupa membayar premi asuransinya, berapa bulan yang masih bisa ditolerir? Oh iya, di dalam ketentuan polis asuransi masing-masing itu ada biasanya ya. Pada umumnya itu berkisar antara 30 sampai 60 hari toleransinya. Jadi supaya mencegah hal-hal yang lupa, perusahaan asuransi memberikan hal tersebut. Oke, Dok, ini kan kadang-kadang pengajuan klaimnya lama, dikatakan oleh banyak nasabah nih ya, Dok ya. Sebenarnya berapa lama sih idealnya proses saat pengajuan dan saat pencairan dana diterima nasabah? Itu berapa lama biasanya? Umumnya supaya mudah diingat, kami sampaikan sekitar seminggu lah. Seminggu? Ya, 7 hari kerja. Namun belakangan ini pelayanan kan makin penting ya. Jadi ada beberapa perusahaan, termasuk contohnya perusahaan kami, itu memberikan pelayanan yang super cepat. Jadi super cepat, secepat apa ini, Dok? Nah, jadi ada nasabah yang datang ke kantor perusahaan kami, membawa dokumen, persyaratannya semua lengkap, informasi yang dibutuhkan lengkap. Dalam 25 menit kami akan memberi kabar bahwa klaimnya akan dibayarkan atau tidak. Oke, itu pemberian kabarnya selama 25 menit ya, Dok. Betul. Tapi pencairan dananya berapa lama? Biasanya membutuhkan administrasi bagian keuangan 1-2 hari lah. Lumayan ya, daripada harus menunggu seminggu begitu, ya. Dok ya. Oke, terima kasih Dr. Yuan atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat bagi Anda. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.
Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Kali ini kita akan berbicara seputar double claim dalam asuransi. Bersama saya telah hadir Dr. Yuan Kurniawan, Head Individual Operation, Vice President dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Chandra. Oke dok, sebenarnya bisa nggak sih kita double claim dok? Karena kadang-kadang kan kita memiliki dua asuransi. Asuransi dari perusahaan tempat kita bekerja dan juga asuransi yang kita miliki sendiri nih dok. Ya. Betulkah memang kita bisa mengajukan double claim? Pada intinya benar. Cuma saya jelaskan sedikit ya mengenai itu. Kalau perusahaan asuransi jiwa itu pada umumnya tidak melarang double claim. Namun ada produk-produk tertentu yang tidak memang bisa di double claim. Contohnya seperti apa dok? Nah, saya berikan contoh kalau asuransi kerugian atau rumah, mobil, rumah gitu ya. Kalau uang pertanggungannya senilai harga mobil atau rumah, ya segitu. Nggak bisa beli dari perusahaan A sekian, perusahaan B sekian jadi double, itu tidak bisa. Nah, kalau di asuransi jiwa, pada umumnya bisa. Jadi dia membeli polis satu dari perusahaan A, polis kedua dari perusahaan B. Nah, jika terjadi resiko atau mengajukan manfaat, masing-masing perusahaan akan membayarkan. Ada satu yang kita perlu ketahui bersama mengenai produk asuransi kesehatan. Di situ umumnya ada yang disebut koordinasi manfaat. Artinya begini, kalau yang bersangkutan atau nasabah dirawat di rumah sakit, misalnya saya katakan kwitansinya 12 juta rupiah. Dia mempunyai dua polis, satu di perusahaan A, satu di perusahaan B. Katakanlah yang perusahaan A sudah membayar 7 juta rupiah. Karena dia keluarkan uang 12 juta, maka perusahaan yang kedua hanya wajib membayarkan sisanya yaitu 5 juta. Oh, jadi misal meskipun kita memiliki double claim, kita tidak bisa mendapatkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan biaya pengobatan yang sudah kita keluarkan ya dok ya? Tidak bisa, oh, karena gitu. Pada intinya asuransi itu memberi perlindungan terhadap kerugian, bukan memberikan keuntungan atas suatu resiko. Oh, oke. Nah, kalau kita saat akan mengajukan double claim nih dok ya, apakah memang semua perusahaan asuransi memperbolehkan atau tidak selama ini? Terima kasih. Nah, ini penting. Jadi nasabah perlu cermati ketentuan polis produk yang mereka beli. Baca di ketentuan polisnya apakah mereka bisa mengajukan double claim. Oke. Kembali kepada ketentuan polis masing-masing, ada yang bisa, ada yang tidak. Saya tidak berani mengatakan mengatasnamakan semua. Pada umumnya bisa, tapi teliti pada ketentuan polisnya. Biasanya rata-rata saat pengajuan klaim nih, karena double ya dok, itu memang harus truk yang asli atau boleh difotokopi? Oh iya. Kadang-kadang kan dua-duanya harus truk asli ini. Nah, asli. Bagaimana terus kemudian dok? Ya, jadi kembali saya katakan, kembali kepada ketentuan polis masing-masing. Kalau di situ dikatakan harus wajib memberikan kwitansi asli rumah sakit, artinya nasabah tidak bisa mengajukan ke dua tempat. Bagi ketentuan polis yang mengizinkan double claim, biasanya dalam ketentuan polisnya dicantumkan boleh mengajukan kopi kwitansi yang dilegalisir. Ya. Gitu. Poin penting apa sih sebelum kita mengajukan double claim ya kepada perusahaan asuransi yang berbeda? Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita persiapkan juga? Baik. Yang pertama harus diperhatikan adalah ketentuan polisnya memperbolehkan double claim atau tidak. Apakah wajib melampirkan kwitansi asli atau boleh kopi? Yang kedua, persyaratannya sebetulnya mudah, bisa dilihat dari website dari masing-masing perusahaan asuransi atau formulir klaim. Mereka ada persyaratan dokumen yang harus dilampirkan. Oke, teliti kembali sebelum membeli. Itu dia ya dok ya? Penting. Oke, terima kasih Dr. Yuan atas waktunya dan informasinya. Ya, semoga informasi tadi bermanfaat bagi Anda pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.
Menabung dana pendidikan anak bukan berarti harus memiliki penghasilan yang besar dan juga tidak dalam jangka waktu yang singkat. Kapan sebaiknya mulai menabung untuk dana pendidikan anak dan berapa besar yang harus disisihkan? Ikuti informasinya bersama saya Sabda Mariam dalam program Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial. Mempersiapkan dana pendidikan anak saat merencanakan keuangan keluarga bukan berarti harus memiliki penghasilan yang besar dan bukan juga sesuatu yang dapat diwujudkan dengan cepat. Anda bisa mulai dengan menentukan tujuan keuangan dulu, yakni untuk dana pendidikan anak, apakah anak masuk SD, SMU, atau universitas. Menabung dana pendidikan anak sebaiknya dalam jangka menengah, yaitu jangka waktu antara 4 hingga 6 tahun. Observasi dahulu berapa biaya yang akan kita butuhkan nanti. Jangan lupa juga untuk menghitung tingkat inflasi yang akan terjadi. Dana pendidikan anak seperti kita ketahui itu merupakan satu program perencanaan kan, supaya pada saat buah hati kita membutuhkan untuk masuk sekolah atau masuk kuliah, tersedia sejumlah uang yang mencukupi supaya mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tentunya dalam hal ini kita kepingin mempunyai sejumlah dana yang cukup. Untuk memiliki dana yang cukup, pertama sekali kita perlu tahu berapa besar dana tersebut yang kita butuhkan dan berapa lama jangka waktunya dari sekarang. Contoh, kita punya anak saat ini usia 3 tahun. Berapa lama dari sekarang dia butuh untuk masuk kuliah? Ya, let's say 10 tahun misalnya. 10 tahun atau berapa tahun pun ke depan, berarti kita sudah punya rencana bahwa di tahun ke berapa yang sudah kita rencanakan tersebut, kita mempunyai sejumlah dana yang cukup. Pertama tentunya tadi adalah dana itu berapa besar, ya, jangka waktunya berapa lama, dan sebesar apa kemampuan kita. Berapa besar kemampuan kita untuk menyisihkan dana setiap bulan untuk supaya kita mempunyai dana pendidikan yang cukup. Kira-kira apakah masyarakat kita sudah memahami ya betapa pentingnya mempersiapkan dana pendidikan? Saya sudah menabung di dana pendidikan. Untuk pendidikan anak sih, anak saya kan ada 2. Jadi yang satu udah masuk, tinggal satu lagi. Karena kan satu lagi baru lahir ya. Tapi ada rencana untuk menabung pendidikan juga. Saya sudah mulai menabung untuk dana pendidikan. Dilihat dari lapangan memang semakin tahun semakin tinggi ya biaya pendidikan, makanya dari sekarang tuh saya udah kayak menabung lah gitu, menyimpan sedikit demi sedikit supaya nanti begitu anak saya udah sekolah tuh nggak terlalu berat buat orang tuanya. Investasinya dalam bentuk tabungan pendidikan. Sudah menabung, tapi kan saya ini udah tua jadi udah digunakan oleh anak-anak saya sewaktu anak-anak saya kuliah. Jadi saya dulu pernah menabung di bank dan untuk kuliah anak saya. Tentunya dalam hal ini salah satunya adalah asuransi pendidikan, ya. Karena asuransi pendidikan itu adalah program yang terstruktur dan terencana sehingga kita bisa mencapai tujuan kita. Selain tujuan kita untuk mencapai sejumlah dana yang kita inginkan suatu hari nanti untuk pendidikan buah hati kita, tentunya juga selain itu, program asuransi pendidikan juga memberikan perlindungan kepada orang tuanya. Kita tahu bahwasanya dana pendidikan itu dari waktu ke waktu itu meningkat. Oleh karena itu lebih bijaksana kalau seandainya sebagai orang tua, kita itu sejak dini sudah merencanakan dana pendidikan untuk anak kita. Jangka waktu yang ditentukan itu tergantung pada masing-masing nasabah. Kebutuhannya itu untuk berapa lama. Apakah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, itu kembali lagi kepada kapan kita membutuhkan sejumlah dana tersebut. Pemirsa, mulailah menabung dana pendidikan anak dari sekarang. Karena semakin dini kita berinvestasi, maka semakin ringan dan semakin mudah kita mencapai tujuan investasi bagi pendidikan anak kita kelak. Saya Sabda Mariam, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial, sampai jumpa.
Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Sabda Mariam dalam program Cerdas 5 Menit. Seringkali kita mendengar orang miskin tidak boleh sakit karena biaya rumah sakit itu mahal. Ya, memang biaya rumah sakit itu mahal meskipun kita memiliki pendapatan yang cukup. Namun apabila sakit itu datang, apalagi sakit berat, pasti kantong kita terkuras habis. Nah, dari mana kita mendapatkan tambahan biaya untuk rumah sakit? Simak informasinya berikut ini. Kisah sedih melanda Erna, karyawan sebuah perusahaan media nasional. Wanita single berusia 36 tahun ini divonis menderita penyakit tumor payudara dan harus menjalani operasi dan bahkan dirujuk ke rumah sakit di Singapura. Tentu saja biaya yang tidak sedikit. Sementara ia hanya mengantongi polis asuransi kesehatan dari kantor tempatnya bekerja dengan nilai pertanggungan sebesar 10 juta rupiah. Beberapa waktu lalu saya harus operasi tumor payudara dan dirujuk ke rumah sakit di Singapura. Biayanya besar. Nilai proteksi asuransi dari kantor saya hanya maksimal 10 juta rupiah. Dan saya bingung harus mencari uang kemana. Nggak enak kalau harus meminta uang dari orang tua. Jadi, akhirnya saya membeli secara pribadi polis asuransi kesehatan yang bisa memproteksi dengan nilai pertanggungan yang memadai. Menurut saya sih nggak perlu ya Mbak, karena saya dengar sih asuransi kesehatan itu kan klaimnya ribet dan prosesnya lama. Jadi ya mendingan kalau saya sakit, saya bayar langsung sendiri aja ke rumah sakit, kan nggak ribet. Menurut saya sih perlu Mbak ya asuransi kesehatan, karena kita nggak ada yang tahu tuh kalau kita kedepannya bakal sakit atau kita bakal kena sakit apa gitu. Jadi kalau kita punya asuransi kesehatan, kita udah punya cadangan nih, mungkin aja bisa kita sakit, jadi kita udah punya persiapan kalau kita bakal terjamin sama asuransi kesehatan gitu aja sih Mbak. Menurut saya sendiri nggak perlu ya Mbak ya, di samping dana nggak ada, saya sendiri juga nggak ada bayangan untuk manfaat dari asuransi kesehatan itu apa. Kebanyakan masyarakat, mungkin termasuk Anda, merasa tidak perlu memiliki asuransi kesehatan. Banyak alasannya, antara lain susah diklaim atau Anda tidak memiliki dana untuk itu. Ya, karena mungkin tingkat kesadaran yang masih belum terlalu tinggi terhadap buat apa sih asuransi, terutama bagi mereka yang merasa saya sehat kok, mereka yang merasa saya masih muda kok, gitu ya, seperti itu. Bagaimana menggugah masyarakat untuk bisa menyadari bahwasanya asuransi itu penting untuk bisa nanti memberi kita tuh nggak bisa tahu ya kalau ada resiko, apakah itu resiko kita sakit, resiko kita kecelakaan, resiko kematian bahkan dan lain-lain. Nah, nanti bagaimana keluarga yang ditinggal atau bagaimana pembiayaan kalau kita masuk rumah sakit dan lain-lain. Nah, itulah nanti yang akan dilakukan atau dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Nah, sebenarnya itu lebih ke pengalaman dari masing-masing orang. Tetapi gini, perusahaan asuransi itu menjalankan bisnisnya untuk membayar klaim. Karena kan asuransi itu adalah untuk memberikan satu rasa nyaman kepada masyarakat, peace of mind istilahnya. Bahwasanya, oh iya kalau saya berasuransi berarti masa depan saya dan keluarga akan ditanggung. Nah, mengenai klaim balik lagi, itu adalah selama ya semua proses klaim itu dilakukan ya dengan baik. Misalnya syarat-syaratnya apa nih? Itu dipenuhi, maka tentu klaimnya akan dibayarkan. Satu. Yang kedua, selama pada saat pengisian aplikasi asuransi itu benar-benar diisi secara jujur, dia pernah sakit apa, atau kalau nggak sakit diisi nggak sakit dan lain-lain, maka tentu proses klaimnya tidak ada alasan untuk tidak diganti. Biaya kesehatan merupakan salah satu poin penting dalam perencanaan keuangan yang sulit dihitung. Semua orang tidak ingin sakit, tapi biaya kesehatan penting dimiliki oleh setiap keluarga. Saya Sabda Mariam, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial.
Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Kali ini kita akan berbincang bagaimana menghitung biaya kesehatan keluarga. Bersama saya telah hadir Ibu Nelly Husnayati, Vice President Director dari Manulife Indonesia. Bu Nelly, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Chandra. Bu Nelly, ini berbicara mengenai menghitung biaya kesehatan keluarga. Ya. Sebetulnya perlu tidak sih Bu? Kan kita tidak tahu kapan kita akan sakit. Iya, justru karena kita tidak tahu kapan kita akan sakit, maka sangat perlu sekali kita mempersiapkan dana untuk nanti kalau terjadi ada salah satu anggota keluarga atau bahkan kita yang sakit, dana itu ada untuk membayarkan biaya kesehatan tersebut. Kiranya apa sih poin terpenting dalam menghitung biaya kesehatan keluarga, Bu? Ya, dalam menghitung biaya kesehatan keluarga sebenarnya tidak ada angka yang persis harus berapa, tapi dilihat dari kita ambil indikator misalnya begini, biaya kesehatan itu ya, semakin meningkat nih setiap tahunnya. Orang periksa ke dokter yang tadinya mungkin bisa terjangkau sekarang jauh lebih mahal. Mungkin saya kasih contoh, apabila kita seseorang kena penyakit diabetes gitu ya, untuk biaya periksanya aja, biaya dokternya aja mungkin sudah kena hampir 1 juta. Belum lagi obatnya, belum lagi kalau ada tindakan-tindakan lanjutan. Ini baru satu. Tapi kalau orang mungkin kena penyakit jantung harus periksa. Jadi periksanya aja ke dokter itu sudah mahal sekali. Oke, kalau misalnya kita memiliki di keluarga ya Bu, ya keturunan ada penyakit tertentu, itu memang harus kita waspadai. Kita harus menghitung biayanya terlebih dahulu ya, untuk mengantisipasi. Betul. Jadi kira-kira kalau dia udah memang punya penyakit dan lain, kita harus tahu bahwasanya ini nanti akan memerlukan biaya yang luar biasa besar ke depannya. Antisipasi itu yang memang lebih penting. Kalaupun kita sehat dalam satu keluarga, tidak tertutup kemungkinan satu waktu akan mungkin sakit dan lain-lain, karena kan kita nggak pernah bisa tahu kapan sakit dan lain. Kita tetap tentu harus menjaga kesehatan kita gitu ya, sehingga perlu sekali masyarakat kita semua menyadari bahwasanya perlu kok kita menyisihkan sedikit dari income kita untuk nanti satu waktu kita membayar biaya kesehatan tersebut. Oke Bu, Nelly kan tadi sebutkan memang ini biaya kesehatan naik tiap tahun ya Bu ya. Kalau memang kita memiliki riwayat penyakit kritis, penghitungannya bagaimana? Berapa yang harus kita persiapkan? Kalau kita mempunyai riwayat tersebut, untuk mempersiapkan sendiri kurang lebih nih misalnya katakanlah contoh ya, salah satu kalau kita sampai harus misalnya melakukan tindakan operasi katakanlah bypass, mungkin karena penyumbatan dan segala macam, itu biayanya hitungannya sampai ratusan juta gitu Mbak Chandra. Jadi besar sekali gitu ya. Jadi kita harus bisa menyisihkan. Tapi itu kalau dia punya misalnya riwayat jantung. Tapi orang yang sehat pun gitu ya, satu waktu bisa saja terkena, misalnya yang sering kita lihat orang usia muda terkena serangan jantung atau penyumbatan, penyempitan pembuluh darah dan lain-lain. Jadi tidak harus dia punya satu riwayat kesehatan seperti itu gitu. Nah, ini yang perlu kita antisipasi ke depannya. Oke, untuk mengantisipasinya kiranya cara yang paling tepat untuk mempersiapkan dana yang tidak sedikit nih ya Bu, untuk biaya kesehatan kita di kemudian hari bagaimana? Nah, sekarang banyak sekali program-program asuransi kesehatan melalui perusahaan asuransi tentunya, yang dia bisa membeli program-program asuransi kesehatan itu. Dia lihat, oh saya punya keluarga, punya misalnya anak 2, anak 3. Nanti dia beli program untuk yang dia ingin, misalnya kalau sampai ada satu anggota keluarga yang harus dirawat, dia tinggal pilih mau ambil misalnya program room and board atau rawat inap yang berapa nih. Kemudian nanti di situ akan ada schedule-nya, biaya operasi berapa, biaya dokter berapa, biaya obat-obatan berapa dan segala macam. Nah, baru nanti dihitunglah berapa preminya yang dia harus bayar. Tidak perlu harus bayar seabrek-abrek dari sekarang, dia cukup bayar premi yang relatif bisa terjangkau untuk nanti satu waktu tiba-tiba ada satu anggota keluarganya harus dirawat rumah sakit, itu langsung di-cover oleh perusahaan asuransinya. Oke, jadi kiranya kapan kita udah harus mempersiapkan dana ini Bu? Apakah sejak anak kita masih bayi atau bagaimana? Sebenarnya idealnya adalah sedini mungkin. Selagi usia kita masih muda, maka premi itu pun lebih murah, lebih terjangkau. Baik Bu Nelly, terima kasih atas informasinya dan semoga juga informasi tadi bermanfaat bagi Anda pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.